Halo Tarot Sense, kembali lagi dengan aku Dewi. Dalam Pick a Card Readingan kali ini kita mau membahas tentang yang memantau kalian. Jadi di sini siapakah yang memantau kamu, ngepoin kehidupan kamu? Ayo kita lihat di sini. Ini bersifat general, jadi nanti nggak 100% akan resonate atau cocok dengan kalian. Jadi kalian yang mau private reading, kalian bisa hubungin aku di WhatsApp ya. Dan di sini untuk ketiga filenya, tumpukan kartunya, silahkan kalian pilih yang mana sesuai intuisi kamu. Boleh ketiganya juga. Dan di sini nanti aku akan membuka dengan sejujur-jujurnya apa yang aku lihat ya. Jadi mungkin nanti berkaitan dengan hal-hal metafisika juga bisa. Jadi siapa sih yang memantau, orang atau bukan orang, kita mau lihat ya. Kita mulai dari pel 1. Pel 1 di sini aku dapat kartu value. Ada kartu consciousness. Kemudian ada kartu the mind. Lalu ada kartu Pillar of Light. Lalu di sini ada 7 cups ya, 7 of cups reverse dan 7 of swords. Siapakah yang memantau kalian yang pel 1? Aku rasa di sini adalah orang yang kalian kenal ya. Dan mungkin kalian di sini itu ya kamu menganggap dia tuh deket banget dengan kamu mungkin. Atau saat dulu ya. Atau bahkan ini masih berlangsung. Kalian ini kalau teman ya teman deket, beberapa kali main mungkin, atau yang intens komunikasi, atau di sini adalah keluarga. Yang jelas kedekatannya adalah kalian itu kenal gitu, kenal, dan ini tuh orang yang kalian anggap deket, yang mungkin kadang nggak terfikirkan oleh kalian, atau bahkan kalian di sini udah muncul suatu masalah yang mengakibatkan kalian nggak sedekat dulu lagi ya. Dan di sini aku lihat mungkin kamu di belakang ya, dia omongin kamu ke orang-orang, dia gosipin kamu ke orang-orang yang enggak, tapi di sini kenapa kamu mengalami suatu kerenggangan dengan dia? Karena ya ada Pillar of Light. Ini adalah bagian dari kebangkitan spiritualmu. Jadi di sini kalau dibilang kamu juga akan diuji dengan orang-orang terdekatmu ya, salah satunya adalah dia. Jadi Tuhan itu menunjukkan sifat asli manusianya, termasuk orang yang dekat sama kamu bisa 1-2 orang bahkan lebih ya, di sini bisa suatu kelompok. Jadi tinggal kamunya menyingkapinya gimana, apakah kamu masih akan dekat seperti biasa atau lebih membatasi. Karena di sini juga aku lihat ya, kamu juga banyak berkorban dengan dia, meskipun dia juga sebenarnya ya dia juga ada buat kamu untuk beberapa waktu yang lalu gitu loh, tapi ternyata dia punya rasa iri ke kamu yang mungkin kamu gak sadari itu, dan dia kayak pergi tiba-tiba dengan meninggalkan kenangan yang buruk. Atau di sini untuk sebagian kalian ya, ini kasusnya tentang janji atau tentang bisnis atau tentang finansial. Mungkin dia teman kamu deket, kamu udah percaya, mungkin kalian urusan bisnis atau apa, dia belum bisa bayar, atau memang dianya ini nggak tanggung jawab, lalu dia pergi dan kayak ya nggak ada rasa bersalah ya, dia belum menyelesaikan kewajibannya ke kamu gitu. Di sini aku mau reading itu tentang tadi ya, yang memantau kamu. Yang memantau kamu adalah orang terdekatmu dulu, atau bahkan saat ini ya kamu masih dekat. Di sini juga
aku nggak berusaha mensugesti kalian untuk negatif ke orang yang kalian dekat juga sih sebenarnya, cuman kalian pakai intuisi ya, ini resonate nggak dengan kamu. Tapi yang aku rasakan adalah kalian yang ada di pel 1 ini hati-hati dengan orang terdekatmu ya. Ini mungkin adalah saudara sendiri, saudara mungkin dari ayah, dari mama, dari papa, dari mama, atau di sini adalah temanmu yang selama ini dekat dengan kamu, atau orang yang baru kamu kenal dan menjadi teman baik, atau di sini adalah energinya itu klien dalam arti urusan bisnis kalian. Tapi yang aku lihat di sini kamu agak nggak menerima kalau orang itu gitu loh. Tapi emang ya dia begitu ke kamu gitu, dia nggak bisa setulus dulu. Kayak di sini sebenarnya perkembangan orang ketulus dan nggak tulus itu sih tergantung orangnya ya. Dia akan bertahan dengan dia tulus ke kamu atau enggak, itu juga tergantung orangnya. Hanya di sini yang aku dapat bahwa ini terjadi juga karena semesta ingin menyeleksi mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak baik untuk kamu. Jadi siapa yang memantau, konsentrasinya adalah orang yang terdekat. Selebihnya mungkin adalah ya saingan bisnis, teman satu kerjaan, tapi itu enggak seberapa sih. Justru ini malah lebih kuatnya ke orang yang dekat sama kamu. Itu ya. Jadi hati-hati, apalagi kalau kalian urusan tentang bisnis yang berbau finansial ya. Hati-hati, kita menolong kadang kita enggak dihargai ya. Jadi untuk kamu yang ada di sini, bagus sih kita punya sikap tulus, kita punya sikap apa adanya ke orang terdekat. Kita bantu dia ya kalau dia susah. Cuman di sini kalau udah menyangkut uang nanti agak susah sih. Kamu harus tegas. Kalau misalkan di sini tentang nama baik, rahasiamu, itu juga hati-hati karena kamu yang ada di pel 1 ini mungkin kamu terlalu percaya sama dia atau gimana, tapi pesanku adalah kamu hati-hati ya dari sini. Jangan kamu ceritakan semua apa yang ada di kehidupanmu. Terkadang ada beberapa orang yang kita ceritain semuanya tentang kita, termasuk pasangan kita sendiri, dia malah iri sih di sini. Dia berusaha mengganggu hubungan kita, itu juga ada. Cuman di sini intinya ya, kamu pel 1, kamu hati-hati dengan orang terdekat kamu, apalagi tentang masalah uang. Oke? Itu pel 1, kita ke pel 2. Pel 2, kalian yang ada di pel 2. Oke, ini pel 2. Kita buka ada apa? Saints. Kemudian ada kartu Virtu. Kemudian ada kartu 3 tongkat, 3 of Wands. Ada kartu 10 of Pentacles. Ada kartu Play. Siapa yang memantau kamu saat ini? Kamu sudah tahu siapa yang memantau kamu? Mungkin kalian sudah berdebat, kalian sudah berselisih paham secara langsung ya di sini. Dan aku lihat di sini memang agak bersih tegang ya kalian. Siapa yang memantau kalian ini? Jadi kalian sudah ngeh siapa orangnya. Sorry, di sini mungkin ini berhubungan dengan orang ketiga dari hubungan kalian. Mungkin ini adalah lawan bisnis kalian, yang kalian jadi punya bisnis yang sama dengan dia. Kamu sudah tahu siapa orangnya yang pel 2 ini. Dan di sini ada play, ada pesan have fun, celebrate, don't be so serious. Jadi hadapi dengan mengalir aja, mengalir. Kamunya juga jangan terlalu memikirkan banget,
tapi dihadapi gitu, dijalani, dihadapi. Jadi siapa yang memantau kamu saat ini? Mungkin kalian berurusan dengan hukum, atau kalian saat ini, ya intinya kamu sudah tahu siapa dia. Tapi di sini aku hanya berpesan bahwa kamu harus punya strategi yang bagus untuk melawan, selama kamu benar, selama kamu jujur dan apa adanya. Dan jangan memakai amarah ya, jangan memakai emosi, jangan memakai hal kekerasan juga untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi kamu yang tahu di PL 2 ini siapa yang memantau kamu. Mungkin kamu ketika pilih PL-nya tadi tuh ya udah ada gambaran gitu loh siapa. Bahkan kamu sudah berselisih atau sudah debat sama dia, entah di WhatsApp, entah di DM Instagram atau apa, sosial media apa, entah kamu berdebat langsung. Jadi ini sudah berlangsung ya, kamu sudah tahu orangnya, maka dari situ kamu harus hati-hati dan menyusun strategi yang baik. Jadi jangan pakai kekerasan, jangan pakai emosi juga. Semuanya akan selesai selama kamu benar dan kamu menguasai masalahnya apa. Jadi memang ini harus dihadapi, meskipun dulu kalian mungkin di sini ya beberapa orang tuh koneksinya mungkin keluarga atau koneksinya kalian itu adalah teman dekat. Nggak tahu kenapa PL 1-2 ini kebanyakan kalian yang memantau tuh malah orang-orang terdekat kalian sih, kebanyakan. Dan di sini untuk kamu sih relax aja, jalanin aja proses yang terjadi di hidup kalian ini. Emang ada proses kecewa dari orang terdekat itu pasti, tinggal kalian nanti bagaimana, apakah itu masih bisa dimaafkan atau enggak. Tergantung kalian masih mau menerima dia atau enggak. Yang pasti aku mau kasih pesan aja untuk kamu yang ada di sini, bahwa jangan percaya 100% dengan siapapun. Oke? Jangan percaya 100% dengan siapapun, kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai kekecewaan itu membuatmu terpukul dan membuatmu jatuh sakit di sini ya. Untuk kalian yang ada di PL 2, mungkin kalian punya tipe-tipe orang yang perasa ya. Jadi kalau sedih ya sampai sedih banget, sampai ngaruh ke kesehatan, kepikiran. Jadi untuk kamu PL 2 ini, mungkin ini kali pertama atau beberapa kali kalian sudah ribut sama dia atau berdebat sama dia, maka di sini untuk kamu ya jangan sampai akhirnya kamu, selama kamu benar ya, kamu kalah dan kamu terlihat sangat sakit dengan luka itu. Harus tegar di sini. Yang pasti bahwa ya masalah yang datang itu singkapi aja dengan senyuman, bahwa itu adalah salah satu bagian dari perjalanan hidup kalian. Jadi PL 2 untuk kamu yang ada di sini, jangan khawatir tentang gak akan ada orang lain lagi yang bakalan deket sama kalian atau gimana. Selama kita dekat dengan orang, kita dihadapkan dengan suatu masalah, selama masalah itu dia bertanggung jawab, ya mungkin itu pembelajaran dari Tuhan untuk kita masing-masing. Tapi kalau misalkan dianya nggak bertanggung jawab, ya udah tinggalkan saja. Kamu berhak bahagia dengan orang yang lebih menghargai kalian. Itu PL 2. Kita ke PL 3. Masih dengan yang memantau kamu. Yang memantau kamu ada satu kartu plurality. Kemudian ada kartu Anna, Grandmother of Jesus. Di sini tentang ketuhanan. Lalu di sini ada dua kartu ini,
ada 5 pedang kebalik dan ada 7 tongkat kebalik juga. Dari sini aku lihat siapa yang memantau kamu. Yang memantau kamu ini banyak sekali. Mungkin kamu adalah orang yang cukup dikenal. Jadi ini lebih kayak ke kalian itu mungkin berprestasi, atau kalian ini mungkin tokoh yang disegani banyak orang, atau mungkin kalian di sini adalah ya orang yang populer, ya cukup dikenal banyak orang. Jadi untuk kamu yang ada di sini ada-ada aja sih orang yang ngepoin kamu, yang memantau kamu. Bisa ini adalah mantan pasangan juga, yang aku rasain seperti itu. Tapi di sini gini ya, ada kartu ini tuh aku mau banyak pesan juga untuk kamu, bahwa mungkin saat ini kalian ini entah ada kerinduan dari Sang Pencipta untuk kalian. Apapun masalah kalian yang ada di Bal 3, Sang Pencipta rindu dengan kalian untuk lebih dekat. Itu pesannya. Kemudian kalau untuk kartu yang ada di bawah ini, yang memantau kamu ini kalau aku jelasin itu ada di entah kerjaan, entah bisnis kalian, rekan sih. Kalau menurut aku rekan yang bukan teman dekat. Konsentrasinya nomor 3 ini adalah orang-orang yang satu kerjaan atau mungkin beda sama bisnisnya gitu. Cuman gini ya, banyak orang yang meniru kamu, mungkin banyak orang yang meniru cara kamu juga Bal 3. Tapi aku rasa di sini kamu agak sedikit cuek sih dengan apa yang terjadi di luar, sudahlah gitu. Hanya di sini aku mau pesan bahwa untuk 7 of Wands di sini ya, walaupun kamu cuek dengan yang memantau kamu ini, apapun itu, kamu juga harus punya defense, punya perlindungan untuk diri. Karena di sini diingatkan dengan Tuhan ya, maksudnya ibadah kamu lebih bagus, pertebal iman juga. Karena di sini mungkin kalian yang ada di Bal 3 ini ada beberapa gangguan mungkin secara magic ya, yang sebenarnya kamu udah merasakan ya. Dan di sini juga untuk pel ini tuh aku rasanya kamu kayak akhir-akhir ini kelelahan, entah apa aja masalahmu ya, tapi badanmu tuh ngerasa lelah. Coba kamu banyakin untuk ibadah supaya kamu tahu jawabannya apa, kamu tahu kondisi badanmu tuh sebenarnya seperti apa. Karena yang memantau kamu ini tidak hanya manusia yang aku rasakan, tapi mungkin juga adalah sesuatu yang di luar dimensi kita, yang itu mungkin ada orang yang nyuruh untuk deket sama kamu, atau mungkin kamu tahu itu siapa ya. Jadi ketika kamu sudah mengetahui atau kamu ingin cari tahu, kamu nggak ngeh yang aku maksud, silahkan kalian personal reading ke aku ya, kalian WA. Yang jelas nomor 3 ini kamu perlu penanganan lebih lanjut sih, untuk tahu, untuk paham gitu secara personal ini apa. Karena ini tuh suatu hal yang mungkin kamu anggap sepele, tapi sebenarnya ini harus kamu perhatikan sungguh-sungguh. Jadi untuk Pel 3 ini yang memantau kamu ini gak sepele sebenarnya. Kalau lama kelamaan kamu diemin, fisik kamu ya gak kuat. Jadi kamu yang ada di Pel 3, kamu cari tahu lebih dalam lagi kondisi tubuh kamu, bagaimana kesehatan kamu. Terus kalau kalian ingin personal lebih ke
pertanyaan ini it's okay, kalian WA aja. Jadi L3, jangan terlalu tenang juga, jangan terlalu cuek juga. Kamu yang ada di PL3 ini, kamu mungkin banyak disorot orang, jadi ya kita harus punya defense untuk diri kita, perlindungan. Kita harus tahu gimana